Bayangkan sebuah masa ketika dunia berada dalam perubahan besar. Kekaisaran-kekaisaran lama mulai melemah, dan sebuah kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab. Kekuatan itu bukan hanya membawa agama, tetapi juga membentuk peradaban yang luas dan berpengaruh. Dalam waktu kurang dari 1 abad, wilayah kekuasaan ini membentang dari Spanyol di barat hingga perbatasan India di timur. Inilah kisah tentang dinasti Umayyah, sebuah babak penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan kejayaan, konflik, dan pelajaran besar bagi umat manusia. Untuk memahami dinasti Umayyah, kita harus kembali ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan umat Islam saat itu berada di tangan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini dikenal sebagai periode yang relatif ideal dalam sejarah Islam, karena kepemimpinan dijalankan dengan prinsip musyawarah dan keadilan. Namun, setelah wafatnya Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, situasi mulai berubah. Konflik politik yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Salah satu peristiwa penting yang menjadi titik balik adalah Perang Siffin, sebuah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan gubernur Syam saat itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Konflik ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan tentang bagaimana kepemimpinan umat Islam seharusnya dijalankan. Setelah melalui berbagai peristiwa yang kompleks, termasuk arbitrase yang kontroversial, dan munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij, akhirnya Muawiyah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin umat Islam. Tahun 661 Masehi menjadi awal berdirinya dinasti Umayyah, dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Inilah pertama kalinya dalam sejarah Islam, sistem pemerintahan berubah dari model pemilihan berbasis musyawarah menjadi sistem monarki turun-temurun. Perubahan ini membawa dampak besar. Di satu sisi, sistem monarki memberikan stabilitas politik yang lebih kuat. Di sisi lain, ia juga menimbulkan kritik, terutama dari mereka yang merasa bahwa kepemimpinan seharusnya tetap berdasarkan prinsip syura. Namun, Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan pragmatis. Ia membangun sistem administrasi yang terorganisir, memperkuat militer, dan memastikan bahwa wilayah kekuasaan tetap stabil. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Muawiyah adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Ini bukan hanya keputusan praktis, tetapi juga langkah strategis untuk menyatukan wilayah yang sangat luas dengan berbagai latar belakang budaya. Selain itu, ia membangun sistem pos, memperbaiki birokrasi, dan mengembangkan struktur pemerintahan yang lebih modern dibandingkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, dinasti Umayyah memasuki masa kejayaan. Di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah berikutnya, terutama Al-Walid bin Abdul Malik, wilayah kekuasaan Islam berkembang dengan sangat pesat. Ekspansi ini tidak hanya dilakukan melalui peperangan, tetapi juga melalui diplomasi dan integrasi sosial. Di bagian barat, pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar dan memasuki wilayah Spanyol. Penaklukan ini dipimpin oleh seorang jenderal yang namanya akan selalu dikenang dalam sejarah, yaitu Tariq bin Ziyad. Dalam sebuah kisah yang terkenal, Tariq membakar kapal-kapalnya setelah mendarat, sebagai simbol bahwa tidak ada jalan kembali selain kemenangan. Wilayah yang kemudian dikenal sebagai Andalusia menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang paling gemilang. Di bagian timur, ekspansi mencapai wilayah Persia, Asia Tengah, hingga perbatasan India. Tokoh penting dalam ekspansi ini adalah Hajjaj bin Yusuf, seorang administrator yang dikenal keras tetapi efektif. Ia memperkuat kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah yang jauh dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan tertib. Selain ekspansi wilayah, dinasti Umayyah juga meninggalkan warisan besar dalam bidang arsitektur. Salah satu karya paling monumental adalah Masjid Umayyah Damaskus, yang menjadi simbol kejayaan Islam pada masa itu. Tidak hanya itu, mereka juga membangun Dome of the Rock, sebuah bangunan ikonik yang hingga kini masih berdiri megah di Yerusalem. Dalam bidang ekonomi, dinasti Umayyah memperkenalkan sistem mata uang sendiri, yaitu dinar dan dirham. Hal ini memperkuat identitas ekonomi Islam dan memudahkan perdagangan antar wilayah. Jalur perdagangan berkembang pesat,
menghubungkan timur dan barat, dan menjadikan wilayah Islam sebagai pusat ekonomi dunia saat itu. Namun, di balik semua kejayaan ini, terdapat berbagai masalah yang perlahan-lahan muncul. Salah satu isu utama adalah diskriminasi terhadap non-Arab atau Mawali. Meskipun mereka telah memeluk Islam, mereka seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Arab. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang semakin lama semakin besar. Selain itu, konflik internal juga terus terjadi. Kelompok Syiah yang mendukung keturunan Ali bin Abi Thalib merasa bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan Ahlul Bait. Sementara itu, kelompok Khawarij menolak kedua pihak dan menganggap bahwa kepemimpinan harus berdasarkan ketakwaan, bukan garis keturunan. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah gaya hidup sebagian khalifah yang mulai menjauh dari kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemewahan dan kehidupan istana mulai menjadi ciri khas sebagian penguasa yang pada akhirnya merusak citra kepemimpinan di mata rakyat. Semua faktor ini menjadi bom waktu yang akhirnya meledak dalam bentuk pemberontakan besar. Salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah ini adalah Revolusi Abbasiyah. Gerakan ini dipimpin oleh keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil menggalang dukungan dari berbagai kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah akhirnya runtuh. Banyak anggota keluarga Umayyah yang dibunuh dalam peristiwa ini, menandai akhir dari sebuah era. Namun, kisah Umayyah tidak benar-benar berakhir di sana. Salah satu anggota keluarga Umayyah berhasil melarikan diri dan menyeberang ke Spanyol. Ia adalah Abdurrahman ad-Dakhil. Di sana, ia mendirikan kekuasaan baru yang dikenal sebagai Umayyah di Andalusia. Di bawah kepemimpinannya, wilayah ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban yang sangat maju. Kota-kota seperti Cordoba menjadi pusat pembelajaran yang menarik para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Perpustakaan, universitas, dan pusat penelitian berkembang pesat menjadikan Andalusia sebagai salah satu peradaban paling maju di dunia pada masanya. Dari seluruh perjalanan dinasti Umayyah, kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa kekuasaan yang besar harus diimbangi dengan keadilan, bahwa persatuan umat adalah kunci kekuatan, dan bahwa kejayaan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh luasnya wilayah, tetapi juga oleh kualitas moral dan intelektual pemimpinnya. Sejarah dinasti Umayyah adalah cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan bagaimana sebuah peradaban bisa mencapai puncak kejayaan, tetapi juga bagaimana ia bisa runtuh karena kesalahan yang sama yang sering terjadi dalam sejarah manusia. Dalam kisah ini, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Jika hari ini kita melihat dunia yang penuh dengan perpecahan dan konflik, maka sejarah ini mengingatkan kita bahwa persatuan, keadilan, dan ilmu pengetahuan adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Dinasti Umayyah mungkin telah lama berlalu, tetapi pelajaran darinya akan selalu relevan sepanjang zaman. Dan disitulah letak pentingnya mempelajari sejarah, bukan sekadar untuk mengetahui apa yang telah terjadi, tetapi untuk memahami mengapa itu terjadi dan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di masa depan.